Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tentang permasalahan yang dihadapi oleh siswa kali ini, saya akan mencoba membahas sedikit tentang broken home, penyebab, dampak bagi anak, dan cara mengatasinya. Kenapa saya mengangkat permasalahan ini? Karena ternyata di kelas-kelas yang saya hadapi itu sekitar 10% siswa merupakan anak yang broken home, ditinggal oleh orang tuanya sejak kecil, orang tuanya mengalami perpisahan, dan itu ternyata sangat signifikan dengan kenakalan atau permasalahan dalam pembelajaran yang dihadapi oleh siswa. Apa itu broken home? Menurut artikel yang ditulis oleh Devani Adinda Putri melalui laman Dokter Sehat tentang masalah psikologi, broken home adalah istilah internasional untuk keluarga dengan orang tua yang berpisah atau bercerai hingga menyebabkan masalah pada tumbuh kembang anak. Jadi mengacu pada anak-anak yang tumbuh tanpa pendampingan dan kasih sayang yang cukup dari orang tua, karena mereka harus mengalami perpisahan orang tuanya. Ada anak yang ikut dengan bapaknya, ada anak yang ikut dengan ibunya, kemudian kadang ada beberapa anak atau siswa saya itu yang harus tinggal dengan nenek kakeknya karena orang tuanya yang bercerai pada menikah lagi, membawa keluarga masing. Terus tentu saja sangat berpengaruh besar terhadap perkembangan atau tumbuh kembang mereka baik di rumah maupun di sekolah. Walaupun sebenarnya stigma anak broken home tidak selamanya benar. Anak-anak yang tumbuh dengan orang tua yang bercerai belum tentu broken atau hancur, karena mereka tetap mendapatkan kasih sayang, perhatian, atau pendidikan yang baik, karena kedua orang tuanya yang sudah berpisah tetap bertanggung jawab dan bekerjasama dalam merawat mereka. Tetapi kebanyakannya yang saya hadapi oleh siswa saya itu, salah satu anak siswa itu ikut dengan salah satu orang tuanya, baik ibu atau ayah, tapi tidak ada kerjasama yang baik antara kedua orang tuanya. Hanya ibunya saja yang mengurus, atau hanya ayahnya saja yang mengurus, atau kadang neneknya saja karena ibunya sibuk bekerja, kemudian ayahnya menikah lagi dan hidup dengan keluarga barunya. Ini menyebabkan si anak jadi kehilangan pegangan, kehilangan kasih sayang, akhirnya bergaul dengan lingkungan yang tidak baik, sehingga berdampak tidak baik bagi tumbuh kembang mereka, bagi belajar mereka di sekolah, bagi kesehatan, bahkan bagi yang terpenting adalah psikologis mereka. Begitu. Penyebab terjadinya broken home yang paling banyak terjadi di sekolah saya adalah yang pertama perceraian orang tua. Ini paling besar ini penyebabnya. Orang tuanya bercerai mulai dari mereka sejak kecil atau bahkan baru-baru ini. Kemudian setelah bercerai, pemicu perceraian kan juga macam-macam. Ada yang karena masalah, ada yang berselingkuh orang tuanya, atau ada yang memang terjadi KDRT, ada yang masalah ekonomi. Semuanya memang benar-benar dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua, adanya kematian. Ini juga ada beberapa siswa saya yang tidak memiliki orang tua yang lengkap. Ada yang ditinggal ibunya sejak lahir, ada yang ditinggal ayahnya juga. Jadi mereka istilahnya hanya mendapat kasih sayang dari satu belah pihak saja, baik ibu ataupun ayah. Ditambah lagi nih, setelah ayahnya atau ibunya meninggal, si ayahnya atau ibunya itu lebih sibuk bekerja karena memang tuntutan ekonomi, harus menghidupi keluarga, harus menghidupi atau harus membiayai sekolah anaknya, sehingga mereka banyak dititipkan di nenek atau kakeknya. Yang ketiga, kesalahpahaman antar anggota keluarga. Ini semuanya ini memang ada yang tidak berujung pada perceraian, tetapi
yang saya ketahui orang tuanya jadi berpisah gitu, tidak tinggal bersama akibat adanya kesalahpahaman di antara mereka. Yang ketiga, salah aturan atau salah didik karena orang tuanya terlalu memanjakan anaknya atau bahkan terlalu keras bertindak kepada anaknya, kemudian sehingga tidak terjalin komunikasi yang baik atau hubungan yang hangat dengan orang tua. Itu menyebabkan masalah emosional di antara semua pihak. Anak menjadi pemberontak, anaknya cari perhatian di luar karena takut dengan orang tua di rumah yang terlalu galak. Kalau yang terlalu dimanja mungkin ada yang anaknya sampai menjadi seseorang yang penuh drama gitu. Banyak alasan tidak mau sekolah, malah sekolah ini itu, orang tuanya selalu membela, karena merasa selalu dibela jadi anaknya tidak punya motivasi atau malah jadi membangkang kepada guru di sekolah. Yang kelima, pengaruh dari luar. Ini misalnya dari pihak ketiga yang mencoba mengatur orang tua dalam mengurus keluarga. Kalau ini sih agak jarang terjadi ya di sekolah saya. Yang banyak terjadi itu yang perceraian orang tua, kematian, kesalahpahaman antara anggota keluarga, dan salah aturan. Nah, apa dampaknya? Yang pertama tentu saja masalah emosional. Anak akan kekurangan berbagai bentuk kasih sayang dari orang tua, terutama bila mereka hidup hanya dengan salah satu orang tua saja sejak kecil, atau bahkan tidak dengan keduanya karena tadi dititipkan ke nenek dan kakeknya. Nenek dan kakeknya itu kan sudah tua, harus mengurus anak lagi, bahkan cenderung memanjakan atau kurang dalam mengasuhnya begitu ya. Kemudian yang kedua, masalah pendidikan. Menurut penelitian menemukan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai memiliki nilai yang lebih rendah dari kelompoknya karena mereka tidak fokus ketika belajar di kelas, kehilangan minat, kehilangan motivasi karena di rumahnya sudah ada masalah, orang tuanya bertengkar terus, orang tuanya mengalami KDRT, terpisah dari ayahnya, terpisah dari ibunya, kehilangan sosok yang bisa dijadikan sandaran, kehilangan sosok untuk bisa mengungkapkan keluh kesah atau kasih sayang gitu. Jadi mereka kelihatan gitu di kelas tuh lesu, tidak bergairah, penampilan juga tidak rapi, acak-acakan, atau bahkan kalau tidak lesu ya cenderung dalam tanda kutip nakal ya, mencari perhatian sana sini, aktif, aktif yang tidak terarah gitu, aktif yang tidak positif. Itu beberapa masalah yang ditimbulkan. Yang ketiganya di masalah sosial. Yang timbul adalah yang pertama itu tadi menarik perhatian di sekolah atau pada anggota keluarga lainnya, atau kalau tidak sebaliknya terlalu pendiam, introvert, tidak mau bersosialisasi dan menutup diri karena merasa minder atas perceraian yang dihadapi di keluarganya. Yang keempat, masalah keluarga. Dinamika masalah keluarga dari waktu ke waktu yang harus dihadapi oleh anak. Orang tua yang bercerai mungkin memiliki aturan berbeda, sesama saudara mungkin tidak akur, sehingga menyebabkan hubungan keluarga yang tidak harmonis. Yang kelima, masalah perilaku. Itu sama ya, mereka banyak memberontak atau sebaliknya sangat dingin, kaku, menutup diri karena bermasalah, karena minder, karena kurang kasih sayang, karena tidak ada perhatian dari orang tuanya. Kemudian itu juga sebagai bentuk dari reaksi terhadap kesedihan karena harus melihat orang tuanya berpisah. Yang keenam, masalah belajar, malas-malasan, tidak ada minat belajar, kemampuan untuk berkomunikasi juga kurang baik, tidak bisa bersosialisasi dengan baik, tidak mau belajar bahkan ya. Nah, itu beberapa permasalahan yang dihadapi oleh anak yang mengalami broken home. Sebagian besar siswa yang bermasalah
di sekolah kami itu setelah ditelusuri ternyata memang berasal dari anak yang bermasalah di keluarganya atau anak yang broken home, baik itu perceraian, kematian, ataupun ada permasalahan dalam keluarganya. Ini tentu saja membutuhkan penanganan yang lebih khusus, yang lebih mendalam, yang lebih sensitif dibandingkan dengan anak-anak yang normal, yang keluarganya masih utuh. Karena mau tidak mau ini sudah menyangkut kepada kehidupan pribadi siswa. Tapi tidak apa-apa, karena itu demi kebaikan mereka, supaya mereka di rumah tidak mendapatkan kasih sayang, di sekolah itu merasa diperhatikan. Nah, yang selama ini saya hadapi, memang terkadang saya juga suka kewalahan kalau menghadapi anak yang semacam ini. Kalau kalau dilakukan pendekatan secara personal, susah gitu ya, karena mereka sudah terluka, trauma pribadi atas kehidupan di keluarganya. Tapi saya mencoba menciptakan pembelajaran yang ya setidaknya dia bisa terlibat gitu ya, tidak lagi lesu atau lemah atau banyak banyak menanyakan kabar kepada anak-anak yang seperti itu, kepada siswa yang seperti itu. Gitu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan tentang broken home, penyebab, dampak, dan cara mengatasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.